Ustadz Afan bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Jama'ah, Ustadz, tim, seluruh guru kita, seluruh yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya berkait menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana ingin kebaikan kepada kita. Ustadz, apakah sifat ini bisa dipadukan dengan sifat berlomba-lomba dalam kebaikan? Bukankah jika kita berlomba-lomba dalam kebaikan berarti kita ingin lebih baik dari orang lain sebagaimana Ustadz, alhamdulillah saya memiliki teman yang baru hijrah, saya melihat dirinya baik sekali, bahkan baru hijrah dia sudah meraih hal-hal yang saya dapatkan dalam waktu lama. Saya senang akan hal itu, tapi di satu sisi lain saya juga hendak berusaha agar tidak kalah dengan dirinya. Apakah hal ini dibenarkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Poinnya kan berlomba-lomba kebaikan, fastabiqul khairat. Bukankah jika kita berlomba dalam kebaikan berarti kita ingin lebih baik dari orang lain? Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya, bisa enggak. Maksudnya gimana? Sebagaimana tadi kita katakan, ucapan fadl tadi, dan saya nggak ingin mengulang, tapi saya ingin sedikit menambah keterangan, semoga Allah kasih taufik. Jadi gini loh hadirin, konsep tertingginya adalah ketika kita melakukan perlombaan kebaikan, misi utama kita bukan untuk mengalahkan si A, si B, si C, si D. Tapi tujuan utama kita adalah imtithal amrin min awamirillah. Tujuan utama kita adalah mengamalkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah mengerjakan kebajikan. Dan ini hal yang diterima oleh banyak. Artinya gini loh, kalau kita lihat konsep sebagian pihak yang tidak menggunakan konsep tauhid dalam masalah kompetisi dunia, sebagian mereka mengatakan apa? Sebagian mereka mengatakan begini, di antara mereka ya, yang Anda harus kalahkan bukan kompetitor Anda, yang harus Anda kalahkan adalah diri Anda sendiri. Dan target Anda bukan di atas orang lain, tapi target Anda adalah bagaimana melakukan pencapaian yang sudah ditetapkan oleh diri Anda sendiri. Pernah dengar konsep-konsep kayak begitu enggak? Iya. Jadi konsep ini aja berarti menyatakan bahwa kompetitor kita tuh bukan musuh yang harus dikalahkan, enggak juga. Jadi sekali lagi, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? Sabar apa enggak? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan Rabbmu maha melihat. Artinya, adanya kompetitor, adanya pihak lain, itu hanya media, sarana ujian kesabaran kita ketika menjalankan perintah Allah. Itu aja sebenarnya. Intinya bukan mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Enggak. Ini tentang kita dengan Rabb kita, itu poinnya. Ini tentang kita dengan Rabb kita. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Makanya ini ujian kesabaran. Sabar apa enggak? Dan Rabbmu maha melihat. Tujuan kita itu bukan mengalahkan si A, bukan mengalahkan si B, mengalahkan si C. Tujuan kita adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal atau semampu kalian. Kalau kekuatan maksimal kita bisa diangkakan di angka 70, dan kita berhasil sampai angka 70, walaupun kita ranking terakhir, kita berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala, berhasil. 70, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau kemampuan kita jika diangkakan 9,9, lalu
pada akhirnya pencapaian kita 9,5, walaupun kita ranking 1 di hadapan teman-teman kita seangkatan atau semua pihak di Indonesia, maka kita muqassir di sisi Allah. Muqassir itu lalai, tidak menjalankan tugas sebagaimana semestinya. Karena yang dituntut dari kita adalah berapa? 99. Sedangkan kita hanya mencapai 95. Itu muqassir. Jadi lihat bagaimana kualitas seorang muslim kalau benar-benar yakin dengan konsep ini. Dia akan luar biasa. Dia akan jadi master class dan dia nggak punya urusan sama orang. Dalam arti hatinya bersih, hatinya nyaman aja. Karena ini tentang dirinya dengan rohnya. Ini tentang tauhidnya kepada Allah. Ini tentang keyakinannya. Dan dia punya target yang benar-benar dikerjakan tanpa harus merasa terganggu, tersikut, terjegal oleh orang lain. Dan sekali lagi, inna ma asabaka lam yakun yukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apapun yang Allah takdirkan menimpa Anda, nggak akan meleset. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpa Anda, nggak akan menimpa Anda. Selesai masalah. Itu yang harus kita yakini hadirin.